Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga hari ini masih dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah, hari ini kita akan masuk di materi kita mengenai distribusi probabilitas untuk variabel random continue. Kalau 2 pekan yang sebelumnya kita sudah membahas tentang distribusi probabilitas untuk variabel random discrete. Itu ada uniform, ada binomia, ada Bernoulli, ada geometri, hipergeometri, ada Poisson, ada binomial negatif untuk yang distribusi probabilitas di variabel random discrete. Hari ini kita akan membahas di variabel random continue untuk distribusi probabilitasnya. Yang pertama, itu adalah distribusi seragam atau uniform. Jadi ini agak berbeda dengan distribusi yang lain ya untuk si uniform ini. Jadi uniform ada distribusi probabilitasnya untuk variabel random discrete dan ada distribusi probabilitasnya untuk variabel random continue. Di variabel random continue ini disampaikan bahwasanya ketika kita memiliki suatu variabel random X memiliki suatu distribusi uniform dengan parameternya itu adalah alfa, beta, maka fungsi padat peluang. Jadi ini adalah nama suatu fungsi distribusi ketika di variabel random continue itu dinamakan dengan fungsi padat peluang. Tetapi kalau misalnya di variabel random discrete itu dinamakan dengan fungsi massa peluang. Ini fungsi padat peluang untuk distribusi seragam uniform itu adalah fungsi dari X variabel random continue kita dengan parameter alfa, beta itu sama dengan 1 per beta dikurangi alfa. Dengan X-nya itu besar dari alfa kecil dari beta. Besar dari alfa kecil dari beta ini adalah dalam suatu selang interval dan maka inilah yang kenapa dia dinamakan dengan suatu variabel random continue. Lalu fungsi ini adalah bernilai X ketika X untuk lainnya, kecuali daripada si X besar alfa kecil beta. Adapun parameter karakteristik daripada si parameter alfa, beta untuk uniform ini adalah yang pertama, rata-ratanya itu adalah alfa ditambah beta per 2, lalu variansinya itu adalah 1/12 dikali beta dikurangi alfa dikuadratkan. Karena itu adalah teorema, maka kita buktikan bagaimana untuk mendapatkan si rata-rata pada distribusi uniform ini. Kita ketahui bahwasanya ini adalah ekspektasi X. Ekspektasi X itu sama dengan mu, itu adalah integral dari alfa sampai beta dikali dari X dikali 1 per beta dikurangi alfa dx. Ini sama dengan, ini adalah suatu koefisien jadinya adalah 1 per beta dikurangi alfa dikali integral dari alfa sampai beta x dx. Lalu x dx ini yang kita integralkan. Maka 1 per beta dikurangi alfa dikali ini x berpangkat 1, maka integralnya adalah 1/2, x berpangkat 2 dengan batasnya adalah alfa sampai beta. Ini sama dengan 1/2 dikali 1 per beta dikurangi alfa, dikali, ini kita masukkan substitusi beta sama alfanya, sehingga ini adalah beta kuadrat dikurangi alfa kuadrat, ini sama dengan 1/2 dikali, ini beta kuadrat dikurangi alfa kuadrat, kita jabarkan itu adalah beta tambah alfa dikali beta dikurangi alfa, sehingga beta dikurangi alfa sebagai pembilang, dan beta dikurangi alfa sebagai penyebut ini bisa saling membagi. Sehingga hasilnya itu adalah beta ditambah alfa per 2. Sehingga rata-rata daripada variabel random continue untuk fungsi distribusi uniform itu adalah beta ditambahi alfa per 2. Selanjutnya kita lihat untuk si variansi daripada uniform ini, tapi pertama kita akan memperlihatkan itu adalah bagaimana ekspektasi X kuadrat untuk si variabel random continue ini. Maka ini adalah ekspektasi X kuadratnya sama dengan integral dari alfa sampai beta untuk X kuadrat dikali 1 per beta dikurangi alfa dx sama dengan
1 per beta dikurangi alfa, integral dari alfa sampai beta x kuadrat dx. Ini karena ini koefisien, maka ini kita integralkan, integral dari x kuadrat itu adalah 1/3 x berpangkat 3 dengan batasnya alfa sampai beta. Ini 1/3, ini 1/3 kali 1 per beta dikurangi alfa dikali, ini kita substitusi batasnya dari alfa sampai beta sehingga diperoleh beta berpangkat 3 dikurangi alfa berpangkat 3. Selanjutnya, ini adalah 1/3 dikali beta berpangkat 3 dikurangi alfa berpangkat 3, ini kita jabarkan sehingga didapatkan beta dikurangi alfa dikali beta kuadrat ditambah alfa beta ditambah alfa kuadrat. Ini penyebut beta dikurang alfa dengan pembilang beta dikurang alfa, ini kita sama-sama saling bagi sehingga diperoleh beta kuadrat ditambah alfa beta ditambah alfa kuadrat per 3. Selanjutnya, karena kita sudah memperoleh nilai dari ekspektasi x kuadrat dan ada ekspektasi x, maka kita bisa mencari untuk variansinya, sehingga variansi kita adalah variansi atau sigma kuadrat sama dengan ekspektasi x kuadrat dikurangi ekspektasi x dikuadratkan, ini sama dengan, ini tadi kita peroleh bahwasanya ekspektasi x kuadrat kita adalah beta kuadrat ditambah alfa beta ditambah alfa per 3. Dikurangi alfa ditambah beta per 2 dikuadratkan. Sehingga ini adalah beta kuadrat ditambah alfa beta ditambah alfa kuadrat per 3 dikurangi, ini kita jabarkan, ini adalah alfa kuadrat ditambah 2 alfa ditambah beta pangkat 2 per 4. Sehingga ini kita samakan penyebutnya, sehingga diperolehlah beta kuadrat dikurangi 2 alfa beta ditambah alfa kuadrat, yang bisa kita jabarkan menjadi beta dikurangi alfa dikuadratkan per 12. Sehingga variansi untuk variabel random continue pada saat dia memiliki distribusi uniform itu adalah beta dikurangi alfa dikuadratkan per 12. Yang kedua, distribusi yang ada pada variabel random continue itu adalah distribusi gamma namanya, di mana ketika kita membahas tentang distribusi gamma ini pertama kali kita bahas itu adalah fungsi gamma terlebih dahulu. Di sini didefinisikan bahwasanya fungsi gamma dari suatu parameter alfa itu didefinisikan dengan pi alfa sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga y berpangkat alfa dikurangi 1 dikali e berpangkat min y dy. Dengan alfanya itu adalah besar 0. Jadi fungsi ini dinamakan dengan fungsi gamma. Fungsi gamma yang mana sifat-sifat dari fungsi gamma, pertama, pi alfa itu sama dengan alfa dikurangi 1 dikali pi alfa dikurangi 1. Yang kedua, pi alfa sama dengan alfa dikurangi 1 faktorial, dengan alfanya itu adalah anggota dari bilangan bulat, positif. Yang ketiga, pi 1, ketika alfanya sama dengan 1 ini, maka pi alfa sama dengan 1 itu sama halnya nilainya dengan 1. Kita buktikan sifat yang pertama dari fungsi gamma ini. Yang pertama dinyatakan bahwasanya pi alfa sama dengan alfa dikurangi 1 dikali pi alfa dikurangi 1. Dari sini, untuk mendapatkan bagaimana ini, maka kita berawal pertama adalah dari fungsi gamma. Fungsi gamma kita itu adalah kita anggap bahwasanya yang ini, y berpangkat alfa kurang 1, kita anggap sebagai u, y berpangkat alfa kurang 1, ini integralnya, turunannya adalah alfa dikurangi 1 dikali y, alfa dikurangi 1 dikurangi 1 dy, karena diturunkan terhadap variabel y. Lalu, ini dari fungsi gamma juga, e berpangkat min y dy, ini kita anggap sebagai dv, ketika ini kita integralkan, maka ini adalah min e berpangkat min y. Nah, ini adalah bentuk daripada integral parsial. Sehingga pi alfa ini disampaikan bahwasanya pi alfa ini adalah bentuk fungsi gamma. Pi alfa sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga y berpangkat alfa dikurangi 1 dikali e berpangkat min y dy.
Ini kita lakukan integral parsial, UV. U kita adalah Y berpangkat alfa kurang 1. Y berpangkat alfa kurang 1 dikali V kita adalah min E berpangkat min Y. Sehingga ini adalah min Y berpangkat alfa kurang 1 kali E berpangkat min Y. Untuk batasnya adalah dari 0 sampai tak hingga. Ditambah integral dari 0 sampai tak hingga UdV. VDU. V kita adalah E berpangkat min Y, kemudian DU kita adalah A dikurang alfa dikurang 1 dikali Y berpangkat alfa dikurang 2 DY. Nah ini baru kita masukkan batasnya. Batas ini kita masukkan adalah alfa min Y berpangkat min 1 dikali E berpangkat min Y. Ini adalah 0 ditambah dikurangi dengan min Y, ini sehingga hasilnya adalah 0, ditambah ini A dikurangi 1, alfa dikurangi 1 adalah koefisiennya, kita pindahkan sehingga kita masih perlu untuk mengintegralkan dari 0 sampai tak hingga untuk Y berpangkat alfa dikurangi 1 ini kita jabarkan. Ini E berpangkat min Y dy. Ini A dikurangi 1 dikali ketika Y ini adalah pangkatnya, parameternya adalah alfa kurang 1, dikurang 1 ini adalah fungsi gamma. Fungsi gamma dinyatakan bahwasanya ketika pangkat daripada si variabel Y adalah alfa dikurang 1, maka adalah dia sama dengan pi alfa. Maka ketika dia adalah berpangkat alfa dikurang 1 dikurang Y, maka dia akan sama dengan pi alfa dikurang 1. Sehingga ini adalah terbukti bahwasanya pi alfa itu sama dengan alfa kurang 1 dikali pi alfa dikurang 1. Yang kedua, itu adalah pi alfa. Pi alfa sama dengan A dikurang 1 faktorial katanya. Maka kita berawal daripada fungsi yang sifat pertama tadi, bahwasanya disampaikan pi alfa sama dengan alfa kurang 1 dikali pi alfa kurang 1. Maka ini alfa kita tuliskan kembali, alfa dikurang 1 dikali pi alfa kurang 1, berarti otomatis dia adalah ketika dia pi alfa, maka dia adalah alfa kurang 1 dikali pi alfa kurang 1. Maka otomatis ketika ini adalah alfa kurang 1, maka di sini adalah alfa kurang 2. Sehingga alfa kurang 1 dikali alfa kurang 2 dikali pi alfa kurang 1. Lalu ini dituliskan lagi alfa kurang 1 kali alfa kurang 2 kali, yang ini kita jabarkan lagi, bahwasanya ini akan sama dengan alfa kurang 3 kali pi alfa kurang 3. Sehingga ini kita jabarkan sampai tak hingga, sehingga diperoleh bahwasanya itu adalah A dikurang 1 faktorial. Sehingga pi alfa sama dengan A kurang 1 faktorial. Yang sifat ketiga disampaikan bahwasanya pi alfa itu sama dengan 1. Maka ini kita jabarkan dari bentuk yang sifat kedua, diperoleh bahwasanya pi alfa sama dengan alfa kurang 1 di faktorialkan. Maka kita masukkan adalah pi alfanya 1 ya katanya, maka kita tidak masukkan alfanya adalah 1, maka 1 kurang 1 itu adalah 0 faktorial itu adalah 1. Di sini ada kurang pi alfa sama dengan 1-nya kurang di sini. Kemudian boleh juga penulisannya adalah pi alfa kita tadi adalah integral dari 0 sampai tak hingga untuk Y berpangkat alfa kurang 1 dikali E berpangkat min Y dy. Sehingga ketika alfanya 1, maka kita substitusi alfanya sama dengan 1, sehingga diperoleh dari integral ini adalah integral dari 0 sampai tak hingga untuk Y 1 kurang 1 dikali E berpangkat min Y dy. Sehingga ini adalah Y berpangkat 0 itu adalah 1, sehingga tinggal adalah E berpangkat min Y dy. Ini kita integralkan, integralnya adalah integral dari E berpangkat min Y dy, ini adalah min E berpangkat min Y, dengan batasnya adalah 0 sampai tak hingga. Sehingga ini kita masukkan nilainya adalah E berpangkat min Y, min tak hingga itu adalah 0, kemudian E berpangkat min 0 itu adalah 1. Di sini min. Ini minnya kurang ya di sini. Sehingga ini adalah nilai pi 1 itu sama dengan 1. Kita masuk kepada definisi daripada distribusi gamma. Kalau
tadi untuk mendahului distribusi gamma, kita masuk kepada fungsi gamma. Ini ketika kita memiliki suatu distribusi gamma, yang mana variabel random kita adalah X yang memiliki suatu distribusi kontinu dengan distribusi gamma pada saat parameternya adalah alfa, beta, maka fungsi distribusi padat peluangnya itu adalah G dengan variabel random kontinu, parameternya adalah alfa, beta, itu sama dengan 1 per beta berpangkat alfa dikali pi alfa dikali X berpangkat alfa dikurang 1 dikali E berpangkat min X per beta. Dengan X-nya besar 0, kemudian betanya besar 0, dan alfanya besar 0. Kemudian nilai daripada fungsi ini adalah bernilai 0 untuk X yang lainnya. Di sini, di fungsi distribusi gamma itu ada catatan sedikit, itu mengenai suatu bentuk bahwasanya integral dari 0 sampai tak hingga untuk X berpangkat alfa dikurangi 1, E berpangkat min X beta dx ini akan sama halnya dengan nilai beta berpangkat alfa dikali pi alfa. Sehingga ini nanti distribusi ini itu akan fungsi distribusinya jumlahnya itu adalah 1. Ini bentuk khusus dari distribusi gamma, jadi ada daripada distribusi gamma ini akan membentuk distribusi beberapa distribusi. Pertama itu adalah distribusi eksponensial namanya. Fungsi gamma akan atau fungsi distribusi gamma akan membentuk suatu fungsi distribusi eksponensial, itu adalah ketika alfanya sama dengan 1. Sehingga ini bisa kita tuliskan itu adalah X merupakan eksponensial dengan parameternya beta, karena alfanya sudah kita ganti. Dengan fungsi padat peluangnya itu adalah fungsi X dengan parameternya beta. Itu sama dengan 1 per beta dikali E berpangkat min X per beta. Untuk X-nya besar 0 dan betanya besar 0. Ini dapat dari mana? Ini alfanya kita masukkan 1. Alfa masukkan 1, beta berpangkat 1, beta, pi 1 itu adalah 1, ini X berpangkat 1 kurang 1 adalah X berpangkat 0, jadinya 1, sehingga ketika alfanya sama dengan 1, maka fungsi ini 1 per beta dikali E berpangkat min X per beta, ini ada dinamakan dengan distribusi eksponensial. Yang kedua, itu adalah distribusi Q kuadrat atau chi-squared. Chi-squared itu adalah distribusi gamma yang saat alfanya sama dengan V per 2 dan betanya sama dengan 2. Ini distribusi gamma akan membentuk suatu distribusi Q kuadrat dengan bentuk fungsinya itu adalah X mengikuti suatu fungsi Q kuadrat dengan derajat bebasnya adalah V, dengan fungsi padat peluangnya itu adalah fungsi X dengan derajat bebas, dengan parameternya adalah V, itu sama dengan 1 per 2 berpangkat V per 2, pi V per 2. Karena ini adalah alfa. Alfanya adalah V, alfa kita adalah pi per 2. Di sini kan adalah beta berpangkat, ini beta berpangkat alfa. Beta berpangkat alfa. Ketika beta kita itu adalah 2 berpangkat alfa, berarti 2 berpangkat V per 2. Dikali X berpangkat V per 2 dikurangi 1 dikali E berpangkat min X per 2. Untuk X-nya besar 0 dan V-nya besar 0. Ini adalah bentuk daripada fungsi chi-squared. Itu beberapa bentuk distribusi daripada variabel random kontinu yang kita bahas di sini adalah masih 2 bentuk fungsi distribusi ya. Yang pertama fungsi distribusi uniform, kemudian yang kedua fungsi distribusi gamma, yang mana distribusi gamma itu ada beberapa bentuk turunan distribusinya. Pertama itu adalah eksponensial, yang kedua itu adalah distribusi Q kuadrat. Ini akan ada lagi nanti distribusi lain yang akan kita bahas di fungsi variabel random kontinu ini.
Ini sampai di sini untuk penjelasan daripada materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan nanti silahkan dilontarkan yang tidak mengerti, baik mengenai notasi-notasi atau dengan penjabarannya dipersilahkan. Untuk itu, semoga sehat semuanya. Salam sejahtera dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.